Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, materi selanjutnya pada kalkulus 2 di sini masih terkait aplikasi integral yang berikutnya, yaitu cara untuk menghitung panjang kurva. Panjang dari suatu kurva bentuknya kan bisa macam-macam ya, seperti yang kita tahu. Kita bisa menghitung panjang kurvanya, yang nanti akan digunakan juga untuk menghitung luas permukaan biasanya. Tapi kita di sini akan eh, kita cukupkan sampai panjang kurva dulu. Oke, panjang kurva. Namun sebelumnya kita juga perlu mengenal apa itu fungsi parameter. Ya, oleh karena itu kita akan mempelajari fungsi parameter terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi integral untuk menghitung panjang kurva yang tadi. Di sini definisinya fungsi parameter, misalkan Y sama dengan Fx. Oke, permisalan yang pertama, fungsi parameter dari Y sama dengan Fx adalah Xt dan Yt. Sehingga Yt ini sama dengan Fxt, ya, atau sebaliknya. Oke, untuk setiap T. Variabel T di sini disebut sebagai parameter dari fungsi tersebut. Oke, untuk contohnya, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, atau Y sama dengan Fx, di mana Fx-nya sama dengan X kuadrat. Ya, dapat ditulis ke dalam bentuk parametrik, ya. Fungsi parameter, yaitu di sini paling mudah adalah karena Y sama dengan Fx, maka X-nya misalkan sebagai T, berarti Xt sama dengan T. Oke, kemudian YT berarti tinggal T kuadrat. Kenapa bisa? Karena kita anggap di sini, kita bisa anggap X-nya sebagai T. Berarti Y-nya ya tinggal kita substitusikan jadi T kuadrat. Gampangnya seperti itu untuk mengubah dari suatu fungsi biasa ke fungsi parameter. Sehingga kita peroleh di sini Fxt, berarti di sini F-nya adalah X kuadrat ya. Kita masukkan Xt kuadrat, berarti Xt-nya kan T, berarti T kuadrat. Y itu sama dengan Y. Nah, ini memenuhi yang ini tadi. Y sama dengan Fxt. Oke. Pertanyaannya, apakah selalu fungsi implisit? Nah, apakah selalu fungsi eksplisit? Tidak harus. Tidak harus eksplisit. Fungsi implisit juga dapat ditulis sebagai fungsi parameter nantinya. Oke. Contoh berikutnya, di sini misalkan fungsi X sama dengan 4Y kuadrat min 2Y, atau X sama dengan GY. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi Y sama dengan, ini X sama dengan. Ini sama saja, ya. Karena di sini X sama dengan GY, yang kita misalkan di sini bisa Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan T. Oke, YT sama dengan T. Kemudian barulah XT-nya tinggal kita masukkan sesuai fungsinya yang tadi. Berarti 4T kuadrat min 2T. Oke, hal ini bisa dicek yaitu GYT sama dengan GT. Karena YT-nya sama dengan T. Oke, sama dengan T. Kemudian dimasukkan ke GY tadi ya. Tinggal Y-nya diganti T. Jadi kita peroleh 4T kuadrat min 2Y. Masukkan ke sini. Oke. Y-nya diganti T. Jadi 4T kuadrat min 2T. Y itu sama dengan XT. Karena sesuai dengan definisinya tadi, maka inilah bentuk fungsi parameternya ya. Kemudian kita bisa cermati bahwa fungsi tersebut dapat juga ditulis sebagai fungsi parameter seperti ini. YT-nya T per 2. Kemudian XT-nya T kuadrat min T.
Loh, kok bisa? Jadi di sini kita ngeceknya tinggal misalkan T berarti sama dengan 2Y, ya kan? Karena Y sama dengan T per 2, maka T sama dengan 2Y. Maka X-nya di sini kan sama dengan T kuadrat min T. T-nya substitusikan ke sini. Oke, sehingga kita punya 2Y kuadrat min 2Y, jadinya 4Y kuadrat min 2Y. Nah, ini sesuai dengan GY yang di bentuk yang awal. Nah, atau sesuai dengan definisi juga bisa juga GYT, berarti G T per 2, karena Y-nya T per 2. Kemudian masukkan ke fungsinya, tapi ambil yang ini. Oke ya. Jadi ini yang kita gunakan di sini. 4T per 2 kuadrat min 2T per 2, jadinya T kuadrat min T, yaitu sama dengan XT juga. Oke. Dari sini catatannya adalah suatu fungsi dapat memiliki lebih dari satu bentuk fungsi parameter. Oke. Jadi tergantung kita memisalkannya seperti apa. Kemudian di sini contoh yang lain. Sekarang kita ada batasnya. Oke. Fungsi parameter xt sama dengan 2t dan yt sama dengan t kuadrat min 1 dengan t-nya antara 0 dan 2. Oke. Di sini kita mengubah dari fungsi parameter ke fungsi yang biasa kita gunakan, yaitu persamaan Kartesius ya. Oke. Di sini berarti bagaimana caranya? Tinggal kita substitusikan saja. Ibaratnya seperti itu. Jadi berangkat dari sini ya. X sama dengan 2T, maka kita peroleh T sama dengan X per 2. Kemudian kita substitusikan hal ini ke Y. Y sama dengan T kuadrat min 1. T-nya ini X per 2, berarti X per 2 kuadrat min 1. Jadi X kuadrat per 4 min 1. Jadi persamaan Kartesiusnya adalah Y sama dengan X kuadrat per 4 min 1. Atau semua ruas dikalikan 4 ya. Sehingga kita bisa peroleh 4Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, dengan batasnya sekarang ya. Batasnya karena T-nya mulai dari 0, antara 0 dan 2, maka di sini ya kita masukkan untuk X-nya kan ya. Berarti X-nya 0 sampai 4. Kenapa kita masukkan ke sini ya? X-nya T-nya 0 berarti X-nya 0. Ketika T-nya 2, X-nya 4. Berarti X-nya antara 0 sampai 4. Kebetulan di sini dia adalah XT adalah fungsi linear ya. Jadi dia yang paling kiri itu minimumnya, yang paling kanan maksimumnya, atau sebaliknya. Nah, nanti belum tentu batas kiri dan batas kanannya itu batas bawah sama batas atas. Nah, di sini kebetulan pas aja. Jadi batas X dan Y ini sebenarnya adalah nilai minimum dan maksimumnya fungsi parameter XY pada interval T yang diberikan. Oke. Nah, contoh berikutnya. Di sini misalkan fungsi parameter YT sama dengan 2 sin T dan XT-nya adalah 1 plus 2 cos T. Dengan T-nya antara min pi per 2 sampai dan pi per 2. Oke, perhatikan bahwa di sini kalau misalkan kita kuadratkan y-nya, jadi kita akan punya 2 sin t dikuadratkan. 2 kuadrat 4 sin t kuadrat sin kuadrat t. X-nya juga demikian. Ini dikuadratkan, jadi 1 plus 2 cos t kuadrat, itu jadinya 1 plus 4 cos T plus 4 cos kuadrat T. Oke, tinggal dikalikan seperti biasa saja. Kemudian jumlahkan kedua fungsi tersebut sehingga kita akan memperoleh berarti Y kuadrat tambah X kuadrat ya, sama dengan 4 sin kuadrat T ditambah 1 plus 4 cos T plus 4 cos kuadrat T.
Nah, oke, yang kiri cuma dibalik aja. Nggak ada masalah ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan, nah yang kanan sekarang 4 sin kuadrat T kumpulkan sama 4 cos kuadrat T. Jadi di sini. Kemudian ini 1 plus 4 cos T. 1 plus 4 cos T kita manipulasi atau kita modifikasi sedikit. Ya, modifikasinya ada di bagian ini. Kita kurangi 2, kemudian kita tambah 2. Supaya 2-nya berteman dengan 4 cos T di sini nantinya. Oke, apa maksud dan tujuannya? Oke, kita lihat dulu habis ini. Oke, di sini tetap. Kemudian yang bagian depan ini 4-nya keluar ya. Jadi sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Oke, kemudian di sini 1 min 2 hasilnya min 1. Kemudian di sini 2 plus 4 cos T. 2 plus 4 cos T, 2-nya keluar. Jadi tinggal 1 plus 2 cos T. Nah, di sini yang maksud dan tujuannya adalah memperoleh 1 plus 2 cos T. Supaya apa? Supaya kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk X. Ini, 1 plus 2 cos T. Oke, karena kita ingin mengubah dari fungsi parameter ke fungsi yang biasanya. Berarti hanya ada X dan Y. Sudah tidak ada variabel T lagi atau parameter T lagi. Oke, jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Ini berdasarkan identitas, berarti nilainya 1 ya. 4 kali 1, 4. Kurangi 1, plus 2, ini adalah X. Berarti 2X. Jadi kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 3. Ya, ini adalah persamaan Kartesiusnya. Di mana untuk X-nya berarti min pi per 2 sampai dengan X min pi per 2 sampai dengan X0. Oke. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari fungsinya ya. Kalau cos itu berarti nilai minimumnya kalau antara ini min pi per 2 sampai pi per 2 itu berarti di negatif pi per 2 ya. Yaitu ketika dia bernilai cos min 90 atau cos 90 yaitu 0 ya. Oke, kemudian kalau cos yang maksimum berarti kan ketika T-nya 0 ya. Karena cos 0 itu 1, itu sudah paling maksimum nanti untuk cos-nya. Nah, tinggal kita masukkanlah ke fungsinya xt ini. Ketika min pi per 2 berarti 1 plus 2 cos min 90. Berarti 1 plus 2 kali 0, yaitu hasilnya 1. Kemudian ketika 0 berarti 1 ditambah 2 cos 0, 1 tambah 2 kali 1, 1 tambah 2, yaitu hasilnya 3. Begitu pula dengan Y. Nah, Y-nya kan sin. Nah, kalau sin ini berarti dia minimumnya ada di min pi per 2, karena sin min 90 itu min 1, dan sin 90 itu 1. Jadi minimum dan maksimumnya ada. Oke. Tinggal dimasukkan ke fungsi sehingga kita punya min 2 sampai 2. Oke. Setelah kita interpretasikan bentuk ini, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 3, dia itu lebih tepatnya adalah lingkaran dengan pusatnya 1,0, jari-jarinya 2, dan ternyata karena ini tadi, T-nya mulai dari min pi per 2 sampai pi per 2, berarti dia itu setengah lingkaran. Oke. Analoginya seperti ini ya. Ini 0, 90, 180, 270. Oke. Pi per 2 itu ini ya. Ini pi per 2. Kemudian 270, ini kita anggap min pi per 2 boleh. Oke. Jadi
mulai dari sini sampai dengan sini. Min pi per 2 sampai pi per 2. Maka dari itu kita peroleh setengah lingkaran. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke panjang kurva. Oke. Panjang kurva di sini diberikan fungsi parameter x f sama dengan ft dan y sama dengan gt, di mana t-nya itu mulai dari a sampai dengan b. Nah, logikanya bagaimana? Sekarang sama saja seperti waktu awal-awal, semuanya kita partisi ya, atau kita iris. Kita partisi P. Oke, misalkan partisi P membagi interval A sampai B menjadi N subinterval. Oke ya, menjadi N bagian. Yaitu dengan batasnya T0, T1 sampai dengan Tn. Oke. Partisi P memotong kurva menjadi N bagian dengan titik batasnya adalah Q0, Q1, Q2, Qn dan seterusnya ya. Jadi di sini. Oke, ini Q0. Oke. Kemudian batas berikutnya Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita potong, biasanya kita ambil satu potong bagian. Ya, satu bagian untuk kita analisa atau kita aproksimasi ya. Nah, di sini berarti Q0 itu X0, Y0 ya. Q1 X1, Y1 ya, sesuai dengan ini ya. Berarti Q0 itu ini X0, Y0. Q1 berarti X1, Y1 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini X0-nya berarti FT0. Karena tadi yang itu kita potong kan T-nya ya. Bukan X, kalau kemarin kan sumbu X-nya yang kita potong. Kalau ini adalah parameter T-nya yang kita potong. Sehingga kita punya T0, T1, T2 sampai Tn. Oke. Kemudian di sini idenya masih sama. Kita aproksimasi panjang potongan kurva QI-1 sampai dengan QI. Oke ya. Kemudian kita hitung total panjang potongan kurva tersebut. Oke. Setelah kita iris, nah kita iris seperti ini. Kita hitung atau kita aproksimasi ya. Berarti aproksimasinya adalah panjang kurvanya yang warna biru, yaitu delta SI. Oke ya. Sedangkan kita aproksimasi menggunakan yang ini, yang warna hitam atau warna merah ini ya, yaitu delta WI. Karena kita bisa menghitungnya yang delta WI-nya ini ya, menggunakan Pitagoras. Ya kan? Kita bisa memperoleh suatu segitiga siku-siku di mana alasnya itu delta XI dan tingginya adalah delta YI. Oke, sehingga kita bisa peroleh ini kita aproksimasi menjadi delta WI sama dengan akar yaitu delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Oke, delta XI ini adalah XI dikurangi XI min 1 kuadrat. Delta YI itu sama, YI min 1. Kemudian tadi sesuai dengan yang kita misalkan, XI itu adalah FTI dikurangi FTI min 1. Begitu pula dengan Y. Y-nya adalah GTI kurangi GTI min 1. Oke. Kemudian yang seru adalah yang ini. Berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan, maka untuk setiap interval seperti ini ya, berarti terdapat suatu bilangan di dalam interval ini, misalkan sebagai KI dan LI, sedemikian sehingga kita akan memperoleh bahwa FTI dikurangi FTI min 1, dia itu sama dengan F aksen KI dikali delta TI. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dibuka lagi teorema nilai rata-rata untuk turunan.
Kenapa bisa seperti ini? Oke, di mana delta TI adalah TI dikurangi TI-1. Begitu pula dengan GTI. Itu ada LI sehingga yang kiri ini sama dengan G aksen LI kali delta TI. Nah, sudah punya ini kita substitusikan ke yang tadi. Oke, sehingga kita peroleh tadi kan FTI-1 berarti tinggal kita ubah jadi F aksen KI delta TI kuadrat. Oke, yang ini jadi G aksen LI kali delta TI kuadrat. Kemudian kita tinggal kuadratkan karena sudah berkalian, kuadratnya bisa masuk satu per satu. Oke, jadi di sini ini kuadrat tambah delta TI kuadrat. Ini kuadrat delta TI kuadrat. Oke, kemudian delta TI-nya sama ya. Delta TI kuadrat, delta TI kuadrat. Bisa kita keluarkan. Jadi kita punya delta TI kuadrat dikalikan dengan F aksen KI kuadrat ditambah G aksen LI kuadrat. Oke. Nah, ini di dalam akar ya. Kemudian karena sudah bentuknya perkalian, yang bagian ini bisa keluar ya. Jadi tinggal delta TI saja. Sisanya yang di dalam akar adalah yang F aksen KI kuadrat ditambah G aksen LI kuadrat. Kemudian ini delta WI-nya sudah punya, tinggal kita jumlahkan. Jadi kita punya sigma I mulai dari 1 sampai N. Karena kita memotongnya menjadi N buah tadi ya. Sekarang tinggal kita integralkan. Oke ya. Artinya apa? Artinya N-nya kita buat menuju tak hingga atau panjang partisinya ini kita buat menuju 0 sehingga sangat kecil jaraknya antara apa itu QI-1 sama dengan QI ya. Nah itu sangat kecil sehingga aproksimasinya akan menjadi lebih baik. Jadi kita akan punya L, ini adalah panjang kurvanya, yaitu limit N menuju tak hingga dari yang ini. Berdasarkan definisi integral kemarin ya, berarti dia sama saja integral A sampai B, karena batas bawahnya A, batas atasnya B, dari ini. Oke ya. Integral F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat. Oke, atau bisa juga kita tulis sebagai integral A sampai B akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Oke, ini sama saja yang tadi x diturunkan ya terhadap t, yang ini juga sama saja y diturunkan terhadap t. Oke. Kemudian tinggal kita hitung saja nanti kalau ada soalnya. Oke, di sini dia adalah bentuk pertama. Oke, karena ada bentuk yang lainnya sekarang. Selanjutnya, jika diberikan y sama dengan fx, oke, dengan x-nya ini mulai dari c sampai dengan d, perhatikan bahwa kalau misalkan kita pakai rumus yang tadi, berarti integral akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt ini sama dengan integral kita bisa mengeluarkan dx per dt kuadrat. Oke ya. Berarti ini diambil dx per dt tinggal 1. Ini diambil dx per dt kok kan nggak ada. Ya tinggal kita ubah saja ya supaya ada. Berarti tinggal kita kalikan dt per dx kuadrat. Oke ya. Berarti ini kan yang sebelah kiri ini berarti 1 dikali dx per dt kuadrat. Yang kanan ini bisa kita tulis sebagai dy per dt kuadrat dikalikan dx per dt kuadrat dikali dt per dx kuadrat. Oke, ini adalah manipulasi atau modifikasi ya. Jadi di sini dikalikan dx per dt sama dt per dx. Kalau dikalikan dia sama dengan 1, sama aja. Oke ya.
Kemudian kita ambil dx per dt, dx per dt. Sehingga menyisakan yang di dalam kurung 1 ditambah dy per dt dikali dt per dx kuadrat. Oke. Sehingga kita akan punya di sini 1 ditambah, oke, ini bisa dicoret. Oke, ini sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi kita punya integral akar 1 plus dy per dx kuadrat. Sebentar. Oke. Oh iya. Nah, di sini ini ada. Dia dari yang ini ya. Dx per dt kuadrat karena perkalian dia bisa keluar dari akar. Jadi dia jadi dx per dt dikalikan dt. Barulah ini dicoret sehingga tinggal dx saja. Jadi kita punya panjang kurva y sama dengan fx adalah L integral c sampai d dari akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Oke. Jadi seperti itu langkahnya. Begitu pula dengan ini ya, dengan cara serupa. Kalau misalkan kita punya X sama dengan GY, di mana Y-nya itu mulai dari E sampai F, berarti dengan cara serupa kita bisa memperoleh dari yang awal tadi, integral dari akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt, ini sama dengan integral dx per dy. Nah, sekarang dx per dy, kalau tadi dy per dx, ini dx per dy, karena x-nya merupakan fungsi atas y. Oke, dx per dy kuadrat tambah 1 dy. Jadi seperti ini menghitung panjang kurva x sama dengan g. Jadi ada 3 bentuk untuk memudahkan kita menghitung panjang kurvanya ya. Atau sebenarnya kalau menurut saya cukup dihafalkan bentuk yang pertama saja, karena setiap fungsi bisa dituliskan ke fungsi parameternya. Itu akan lebih efisien juga. Tapi menggunakan atau menghafal rumus yang lain juga tidak ada masalah. Oke, contohnya di sini tentukan panjang garis dari titik A 0,1 ke titik B 5,13. Perhatikan bahwa persamaan garis yang melewati A dan B itu memiliki gradien, yaitu menghitung dengan cara Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Oke, sehingga kita peroleh 12 per 5. Sehingga diperoleh persamaan garis yang melewati titik A dan B. Ini adalah kita masukkan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, Y1-nya 1, X1-nya 0. Tinggal kita masukkan M-nya 12 per 5. Jadi kita akan punya Y sama dengan 12 per 5X ditambah 1. Oke, kita sudah punya fungsinya. Kita sketsa grafiknya ya. Grafiknya itu seperti ini. Ternyata dia cuma garis lurus saja ya kan. Karena dia fungsi linier. Oke, jadi kita peroleh kurva atau garis Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Di mana X-nya ini mulai dari 0 sampai dengan 5. Oke. Nah, dari sini tinggal kita gunakan sepertinya rumus yang kedua. Akan lebih cepat. Jadi L sama dengan integral 0 sampai 5 dari akar 1 plus dy per dx kuadrat. Oke. dy per dx berarti y-nya diturunkan terhadap x. 12 per 5 X plus 1 kalau diturunkan terhadap X tinggal 12 per 5 plus 0 ya. Jadi 12 per 5 saja. Sehingga dari sini kita punya 1 plus 12 per 5 kuadrat. Jadi integral 1 plus 144 per 25. Kita samakan penyebut jadi 169 per 25. Jadi tinggal kita integralkan. Ini akarnya hasilnya 13 per 5 ya. 169 13, 25 itu 5. Kemudian kita integralkan, muncul X, 13 per 5X. Kita masukkan batasnya, mulai dari 0 sampai 5.
Berarti 5 dulu, 13 per 5 kali 5 kurangi 13 per 5 kali 0. Atau hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 13. Di sini juga kalau misalkan bentuknya seperti garis untuk verifikasi saja, apakah benar panjangnya 13, kita bisa menghitung garis dengan menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-sikunya adalah yang ini. Berarti kita bisa hitung segitiga siku-siku dari sini. Oke. X-nya 0 sampai 5, berarti panjangnya 5. Y-nya 13 sampai 1. Oke. Kalau 13 sampai 1 berarti di sini 12. Oke, 5, 12 berarti pakai Pitagoras bisa ketemu sisi miringnya adalah 13. Jadi panjang garisnya 13, benar ya. Berarti rumusnya cocok. Oke. Nomor contoh 6. Jadi sekarang gak seru kalau soalnya kalau kurvanya lurus-lurus saja. Sekarang ada yang agak belok. Nah, tentukan panjang kurva Y sama dengan X pangkat 3/2, di mana X-nya mulai dari 1 sampai 4. Nah, kita perhatikan bahwa sketsa kurvanya itu sebagai berikut. Oke, bisa dilihat. Oke, X-nya mulai dari 1 sampai 4. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Enak kan ya? Berarti dy per dx tinggal X pangkat 3/2, kita turunkan 3/2-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi tinggal setengah. X pangkat 3/2, X pangkat setengah. Itu dy per dx-nya. Oke, sehingga kita peroleh panjangnya adalah integral 1 sampai 4 akar 1 plus 3/2 X pangkat setengah dikuadratkan dx. Oke, berarti tinggal kita kuadratkan, kuadratnya masuk 1 per 1 ya. 3/2 kuadrat, 9 per 4, X pangkat setengah dikuadratkan jadi X pangkat 1. Oke, kemudian di sini kita misalkan, pakai substitusi ya. Misalkan U-nya adalah 1 plus 9 per 4X. Maka DU adalah 1 turunannya 0, 9 per 4X turunannya 9 per 4. Oke, berarti 9 per 4 terus ditambahi DX. Sehingga diperoleh DX-nya sama dengan 4 per 9 DU. Oke, ini yang apa itu? Aturan substitusi untuk integral tentu ya. Diingat-ingat lagi yang kemarin. Berarti saat X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh U-nya sama dengan 1 plus 9 per 4, yaitu 13 per 4. Saat X-nya sama dengan 4, maka U-nya sama dengan 10. Sekalian diganti batasnya. Jadi integral 13 per 4 sampai dengan 10. Kemudian akar U kali 4 per 9 DU. Karena ini DX-nya ya. Oke, jadinya 4 per 9-nya ke depan. Kemudian akar U di sini, ini adalah U pangkat setengah. Kita integralkan berarti kita tambah 1. Jadi U pangkat 3/2 ya. U pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2. Sehingga kita 3/2-nya jadi 2/3. U-nya tetap U pangkat 3/2. Batasnya 13 per 4 sampai 10. Tinggal kita masukkan saja. Oke, berarti 8 per 27. Ini ya, 8, 27. 8 per 27, 10 pangkat 3/2 dikurangi 13 per 4 pangkat 3/2. Ya. Oke, karena 10 pangkat 3/2 angkanya tidak bagus ya. Gak bisa kita selesaikan, ya udah biarkan saja. Kecuali ada perintah nanti gunakan kalkulator. Itu beda cerita lagi. Oke, contoh berikutnya, tentukan keliling 1/4 lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Oke, kalau seperti ini berarti kan sebenarnya tinggal kita
ngitung keliling lingkaran biasa, tinggal kita cari jari-jarinya berapa, kemudian kita tahu seperempat lingkaran, ya udah selesai. Kita kalikan seperempat. Nah, sekarang kita coba menghitungnya menggunakan menghitung panjang kurvanya ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak eksplisit alias implisit fungsinya, yaitu tidak bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan atau X sama dengan, maka kita menuliskannya ke dalam fungsi parameter. Oke ya. Jadi kita misalkan X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T. Oke. Dari mana cos sama sinnya? Oke. Ini biasanya saja ya, karena kita cuma sekilas saja untuk yang fungsi parameternya. Kalau lingkaran seperti ini, biasanya X ini adalah cos, Y adalah sin. Kemudian T-nya, 3-nya ini adalah jari-jarinya dari 9 ini. Jari-jarinya ini kan R kuadrat ya, berarti jari-jarinya 3. Oke. Kemudian karena hanya seperempat lingkaran, maka batas yang kita gunakan 0 sampai pi per 2. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena logikanya masih sama seperti tadi. 0, 90, 180, 270. Oke, seperempat kan dari 0 sampai pi per 2. Oke, 90 ini adalah pi per 2. Iya. Pi 180 kan ya. Oke, berarti seperempat lingkaran kan 0 sampai pi per 2. Itu batas yang kita gunakan. Kemudian dx per dt ini diturunkan jadinya negatif 3 sin t. Ini diturunkan jadi 3 cos t. Tinggal kita eksekusi ke dalam rumus. Berarti panjang kurvanya adalah integral 0 sampai pi per 2 akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat. Jadi kita akan punya min 3 sin t kuadrat tambah 3 cos t kuadrat. Kuadratnya masuk 1 per 1. Min 3 kuadrat 9, sin t kuadrat, sin kuadrat t, ditambah 3 kuadrat 9, cos kuadrat t. Oke, kemudian sama-sama punya 9. Dari sini 9-nya keluarkan dulu. 9 kali sin kuadrat t tambah cos kuadrat t. Oke, ini masih di dalam akar. Kemudian 9-nya keluar jadi 3. Yang dalam tinggal sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu 1. Pakai identitas trigonometri. Jadi hasilnya adalah 3 di sini. Tinggal kita integralkan menjadi, karena 3 dt berarti kita punya 3t. Batasnya 0 sampai pi per 2. Tinggal kita masukkan, jadi kita punya 3 pi per 2 dikurangi 0. Yaitu 3 pi per 2. Jadi seperempat keliling lingkaran tersebut adalah 3 pi per 2 satuan. Oke, seperti itu. Ini untuk latihan soalnya bisa digunakan sebagai latihan. Ada 4 nomor. Yang 1 sama 2 ini pakai rumus kedua sama ketiga, sedangkan 3 sama 4 ini pakai rumus yang pertama. Oke, silakan dicoba. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.